Pemirsa, belakangan ini semua mata dan perhatian tertuju kepada kasus mewabahnya COVID-19 atau virus corona. Padahal ada penyakit lain di bangsa ini yang datanya lebih mencegangkan atau lebih mengkhawatirkan, yaitu demam berdarah. Bagaimana sebaran DBD di tanah air untuk tahun ini? Kita akan cek faktanya bersama Dade Salampesi. Silakan Dade. Ya, Sumi dan pemirsa, faktanya adalah kasus DBD ternyata lebih besar atau lebih banyak daripada corona. Saya akan mengajak Anda untuk melihat data dan faktanya, pemirsa. Pertama kita lihat dulu bagaimana sebaran kasus DBD di tanah air, karena ternyata berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk pekan ke-10 di tahun 2020 ini, artinya pada pekan lalu sudah ada 16.000 lebih kasus DBD di tanah air. Lebih tepatnya 16.099 kasus, dan ini tersebar di sejumlah provinsi. Data yang saya sajikan adalah 10 provinsi terbesar dengan kasus DBD. Dan angka terbesar ada di NTT yang mencapai 2.711 kasus, disusul Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Jambi, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan NTB. Lalu bagaimana dengan data kematian akibat DBD dari 16.000 kasus ini, pemirsa? Sejauh ini hingga pekan lalu sudah ada 99 orang meninggal dunia akibat DBD, dan lagi-lagi angka terbesar kematian ada di NTT sebesar 31 orang meninggal dunia, dan 13 orang diantaranya ada di Kabupaten Sika, salah satu kabupaten yang ada di NTT. Dan di Kabupaten Sika tersebut ada 21 kecamatan, dan dipastikan bahwa DBD sudah mewabah di seluruh kecamatan tersebut. Angka kematian kedua tertinggi ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, dan 14 provinsi lainnya dengan total 29 kematian. Artinya angka kematian akibat DBD di musim 2020 kali ini sudah tersebar di 19 provinsi. Sekarang saya juga akan mengajak Anda untuk melihat dari 16.000 lebih kasus DBD ini bagaimana persebarannya berdasarkan usia. Apakah anak-anak lebih banyak terkena DBD? Dan jawabannya adalah ternyata relatif, pemirsa, karena hampir 50% atau lebih tepatnya 41,72% penderita DBD diderita oleh orang yang berusia 5 sampai 14 tahun, anak-anak sampai usia remaja. Di urutan kedua, 37,25% DBD diderita oleh remaja sampai dewasa, rentang usia 15 sampai 44 tahun, disusul usia 1 sampai 4 tahun balita, dan di atas 44 tahun. Dan untuk bayi di bawah 1 tahun angkanya berkisar 2,13% saja dari 16.000 kasus lebih. Dan yang menjadi pertanyaan juga, apakah gejala DBD ini berubah karena mutasi dari nyamuk Aedes aegypti? Jawabannya adalah iya, karena ternyata saya akan sajikan sejumlah ciri umum DBD dan juga ciri yang jarang disadari oleh masyarakat. Catatan pertamanya adalah biasanya gejala dari DBD ini mulai dialami 4 sampai 6 hari setelah seseorang terkena virus dengue atau digigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue ini, pemirsa. Ciri pertamanya, mengalami demam tinggi secara mendadak bisa sampai 40 derajat Celcius, dan biasanya juga mengalami sakit kepala di bagian dahi. Jadi kalau biasanya orang mengalami sakit kepala di bagian kiri dan kanan kepala atau kedua sisinya, tapi untuk DBD biasanya mengalami sakit kepala di bagian dahi. Ini merembet hingga ke sakit di bagian belakang mata akibat infeksi sel retina dan juga pembengkakan dan juga peradangan retina yang bisa berdampak dalam jangka panjang ke kesehatan mata. Ada juga mual dan muntah. Ini bisa berlangsung 2 sampai 4 hari, dan juga pembengkakan kelenjar getah bening. Ini sebagai bentuk tubuh yang berusaha melawan dari infeksi virus tadi. Pendarahan ringan seperti mimisan dari hidung dan juga gusi yang berdarah. Ada juga nyeri otot yang disertai keringat dingin dan juga menggigil, serta muncul bintik merah di kulit seperti ruam didominasi di wilayah wajah, dada, dan juga lipatan-lipatan tubuh. Untuk ruam ini terjadi 2 sampai 3 hari setelah demam tinggi tersebut terjadi. Kita lihat fakta lainnya, pemirsa. Ini adalah pernyataan dari WHO, yaitu Lembaga Kesehatan PBB, yang menyebutkan bahwa memang terjadi mutasi. Disebutkan dari catatan PBB setidaknya dalam 50 tahun terakhir terjadi peningkatan kasus sebanyak 30 kali lipat. Akibatnya sifat resisten nyamuk terhadap insektisida yang semakin kuat. Artinya selama ini kita memberantas nyamuk Aedes aegypti, penyebab DBD ini, dengan cairan kimia, ternyata nyamuk tersebut mengalami mutasi atau resisten tadi, sehingga nyamuk relatif lebih kuat terhadap
obat-obatan, insektisida di dalam fogging. Dan saya juga mengutip pertanyaan atau pernyataan dari Lembaga Kesehatan Dunia International SOS yang menyebutkan bahwa program pengentasan nyamuk dengan mengandalkan kimia saja seperti yang sudah lazim kita gunakan sudah tidak bisa dilakukan. Sekali lagi, program pengentasan nyamuk dengan mengandalkan kimia saja sudah tidak bisa dilakukan. Ini diungkapkan oleh International SOS pada saat berkunjung ke Jakarta pada 17 Juli tahun lalu. Artinya pemerintah perlu mencari dan menerapkan metode baru selain fogging, pemirsa. Selain itu juga biasanya masyarakat kita melakukan fogging untuk memberantas nyamuk dewasa, padahal lebih penting dari itu adalah membasmi jentik atau nyamuk Aedes aegypti pradewasa. Sekarang kita juga lihat fakta yang lainnya terkait DBD ini, pemirsa. Muncul sejumlah mitos dan fakta DBD yang beredar di masyarakat. Saya sajikan beberapa di antaranya. Ada yang menyebutkan kalau makan pisang, terutama di malam hari, meningkatkan resiko gigitan nyamuk. Ternyata setelah dikaji, makan buah tidak ada kaitannya dengan lebih sering digigit nyamuk Aedes aegypti. Itu mitos. Mitos kedua, DBD ditularkan melalui kontak fisik. Ternyata ini juga mitos karena ternyata DBD hanya ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Itu mitos. Kita lihat yang fakta, pemirsa, nyamuk Aedes aegypti lebih banyak menggigit di siang hari. Ini fakta karena ternyata rentang waktu antara pagi hingga siang hari adalah waktu puncak dari nyamuk Aedes aegypti ini untuk makan, sehingga sering diberikan imbauan untuk tidak tidur antara pagi hingga siang hari. Fakta lainnya, orang bisa terkena DBD lebih dari satu kali. Ini fakta, bisa kena DBD lebih dari satu kali. Ini bergantung kepada sistem imun Anda dan juga lingkungan Anda. Apakah lingkungan Anda sehat atau tidak? Itu tadi sejumlah fakta dan data terkait dengan DBD yang ternyata angkanya jauh lebih mencengangkan daripada angka COVID-19 atau virus corona yang saat ini sedang mewabah di dunia dan juga Indonesia. Kita perangi kedua penyakit ini bersama-sama dan kita dukung pemerintah. Saya kembalikan ke Sumi. Baik, terima kasih Dade untuk pemaparannya di segmen Fact Check.